Halo Sobat New Pelaut, sekarang saya ada di Anjungan. Di kesempatan kali ini, buat adik-adik Taruna Taruni SMK Pelayaran Akademi Pelayaran, serta pelaut pemula, saya akan memperkenalkan VDR. Apa itu VDR? Jadi VDR itu diinstal di Anjungan. Jadi VDR sendiri singkatan dari Voyage Data Recorder. Ini VDR mic atau audio sensor. Dia akan merekam semua percakapan yang ada di Anjungan. Percakapan antara kapten dengan pandu, antara kapten dengan perwira di Anjungan, maupun kapten dengan jurumudi. Kenapa sensornya dekat-dekat dengan telegraf maupun kemudi? Supaya sensor ini benar-benar merekam semua percakapan yang ada di Anjungan. Nah, ini telegrafnya dan ini steeringnya. VDR sendiri itu akan terkoneksi dengan pergerakan steering, dengan ECDIS, dengan radar, dengan GPS, dengan AIS, dengan radio, serta dengan main engine telegraph. Jadi semua pergerakan dan semua alat yang di atas kapal, di atas Anjungan ini, semua akan terekam oleh Voyage Data Recorder. Oke, serta yang satu ini adalah echo sounder untuk mengukur kedalaman perairan. Jadi echo sounder juga akan terekod di dalam VDR. Dan ini adalah VDR operational panel. Nah, ini dia menunjukkan kode 6047, sebelumnya Anda lihat, sekarang 6045. Di panel ini dia akan menunjukkan alat atau sensor apa saja yang tidak bekerja. Tadi menunjukkan 6045 dan 47. 45 dan 47, 45 untuk autopilot dan 47 untuk echo sounder. Kebetulan autopilotnya off dan echo sounder ini off. Jadi akan tampil 45 dan 47. Jadi ketika ini mengeluarkan alarm, maka jangan Anda acknowledge dulu, tetapi perhatikan dulu kodenya dan Anda cocokkan di sini alat apa saja yang tidak berfungsi atau kondisi off ataupun error. Jadi nanti kalaupun ada error, Anda catat errornya di alat apa, baru dilakukan perbaikan. Ketika alarmnya keluar, setelah Anda catat, baru Anda acknowledge. Dan untuk recordernya biasanya diletakkan dekat-dekat di belakang Anjungan sini. Kalaupun di sini tidak ada, maka ada di navigation store atau di electrical room. Jadi biasanya di situ. Oke, sekarang saya di dalam electrical room. Nah, ini box recordernya. Jadi ini alat perekamnya ada di sini. Ini label mereknya, ini stiker untuk annual surveinya. Dan ini keterangan untuk cara download datanya. Yang perlu Anda perhatikan itu di sini. Catatan di sini. Bahwasanya poin dari catatan ini adalah recorder ini setelah 12 jam dia akan otomatis overwritten. Dia akan otomatis menghapus data yang lama dan memulai record terbarunya. Jadi ketika terjadi insiden atau kecelakaan kapal ditubruk atau sebaliknya atau kecelakaan yang lainnya, maka
untuk mendapatkan bukti sebagai yang saya maksudkan untuk mendapatkan bukti bahwasanya ada kejadian kecelakaan untuk investigasi, maka kita harus menyetop recorder ini dan kita mengikuti instruction di sini. Bahwasanya kita diarahkan untuk stop switch-nya. Oke, disuruh tekan selama 10 detik sampai LED warna hijau dan merah ini blinking atau berkedip, sehingga recorder datanya tadi berhenti. Kenapa kita harus segera stop recordernya? Karena kembali ke sini, dia akan overwritten atau rewrite setelah 12 jam. Jadi ketika terjadi insiden sudah beberapa menit, lebih baik Anda segera stop recordernya dan ambil datanya, supaya recorder ini tidak otomatis menghapus dan merekod ulang dengan automatically ini, maka data kecelakaan akan hilang apabila kita kelupaan. Oke, sekarang saya tunjukkan dalamnya. Untuk recorder ini, di dalamnya disertai CD instruction manualnya, ini. Nah, juga playback softwarenya. Jadi ini selain instruction manual itu software untuk playbacknya. Ini sama. Ini baterai untuk VCR. Jadi dia dua power elektrik dari kapal, dan juga apabila elektrik kapal fail masih ada backup baterai. Nah, ini spare untuk memory cardnya, dan memory cardnya ada di sini. Di sini ada kabel datanya. Ini sama instruksinya seperti di depan tadi. Jadi untuk VDR ini itu diatur di dalam SOLAS chapter 5 Safety of Navigation. Nanti saya akan bahas dan saya tunjukkan aturan di dalam SOLAS yang diatur oleh AIMU. Oke, ini panel baterainya, kondisi baterainya. Nah, ini misalnya kita pakai baterai eksternal. Ini powernya. Ini untuk blackout test, kita tinggal tekan. Nah, ini power elektriknya, ini fuse-nya atau sekringnya. Oke, sesuai anjuran instruksi di sini, apabila terjadi kecelakaan, maka kita harus start stop switch-nya ada di sini. Nah, ini, yang ini. Jadi kita bisa tekan ini. Setelah kita tekan selama 10 detik. Jadi sini terangannya 10 detik. Kita tekan 10 detik, maka lampu hijau ini dengan ini dia akan berkedip. Begitu juga data ini, dia akan berkedip. Berarti recordingnya menyimpan memori di sini dan stop. Oke, sedangkan apabila kapal tenggelam, maka kita tidak bisa mengambil memori ini. Misalnya tidak bisa mengambil memori ini, dan powernya akan stop ketika kapal tenggelam. Memori tetap menyimpan, dan kapsul yang di atas anjungan di Monkey Island, dia pun akan menyimpan data terakhir.
Oke, sekarang saya di atas Anjungan, tepatnya di Monkey Island. Saya akan menunjukkan VDR kapsul. Jadi ini kapsulnya VDR. Nah ini Void Data Recorder atau VDR. Kapsul ini kapsul permanen, jadi kita melepasnya harus izin dari pihak otoritas, ya mungkin bisa juga KNKT atau pihak kantor juga, karena ini di dalamnya data perjalanan kapal. Jadi ketika kapal tenggelam, ini adalah VDR atau black box-nya versi kapal laut yang akan dicari oleh pihak KNKT atau pihak keselamatan dan nanti akan dilepas. Sedangkan modelnya itu berbagai macam modelnya, ada yang bentuk kapsul, yang bucur, yang ini kapsulnya melintang. Jadi tergantung dari pihak makernya. Nah ini Sargent Void Recorder, ini serinya. Nah ini keterangannya VDR, Void Data Recorder. Untuk baterainya, ini nanti misalnya kita mengukur voltase baterainya, kita tempelkan sebelah sini, sebelah kanan kirinya sini, kita tempelkan pengukur multimeter, kita ukur voltasenya. Jadi minimal voltasenya adalah 2,5 volt dan usia baterai ini 3 tahun. Nah ini ada usianya 3 tahun. Nah ini disebutkan 3 tahun, usianya 3 tahun. Bila sudah usianya 3 tahun, maka kita harus segera menggantinya. Selain itu, misalnya belum sampai 3 tahun tapi voltasenya sudah turun di bawah ini, kita harus segera mengganti. Oke. Dan untuk mengaktifkannya, kita bisa mengikuti arahnya seperti ini untuk mengaktifkan baterai tesnya. Jadi 3 detik kita connect wire-nya, pakai wire kita konekkan ujung-ujungnya. Jadi baterai ini untuk memberikan informasi posisi kapal. Jadi nanti di dalam baterai ini dia akan memancarkan posisi kapal walaupun kapal sudah tenggelam. Jadi ini underwater locating device. Ketika masuk ke dalam air, dia akan connect. Dan Anda jangan coba-coba untuk tes sendiri ya. Jangan coba-coba tes sendiri. Apabila Anda tes sendiri, maka dia akan memancarkan posisi kapal. Oke, dia akan transmit posisi kapal. Jadi seperti ini VDR VIC kapsulnya di atas Monkey Island. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai aturan di dalam SOLAS yang mengatur tentang VDR. Oke, sekarang kita bahas sesuai dengan aturan SOLAS mengenai VDR. Jadi VDR diatur oleh AIMO melalui aturan SOLAS di chapter 5, yaitu chapter Safety of Navigation ini di halaman 281, chapter 3. Nah ini chapter 5. Chapter 5
safety of navigation. Kita cari di sini aturan mengenai VDR, Voyage Data Recorder. Nah, ini di aturan 20, halaman 303. 291, 305, 303. Oke, di halaman 303 di sini di aturan nomor 20 tentang VDR, Voyage Data Recorder. Jadi pemberlakuan untuk kapal-kapal di sini disebutkan untuk passenger yang pembangunannya di bulan Juli atau setelah bulan Juli tahun 2002. Dan untuk Ro-Ro passenger itu sebelum Juli 2002 atau setelahnya itu setelah disurvei, survei pertama atau setelah 1 Juli. Untuk passenger dan untuk passenger yang gross tonnage 3.000 ke atas. Terus di sini VDR juga untuk membantu investigasi penyebab kecelakaan. Jadi yaitu harus dipasang untuk beberapa kapal yang ini juga kapal kargo yang GT-nya 20.000 ke atas sebelum bulan Juli pembangunannya 2002 atau pertama setelah dry dock setelah di tahun ini. Untuk kargo juga kapal kargo yang GT 3.000 ton ke atas tapi kurang dari 20.000 itu juga wajib masang. Jadi di sini dijelaskan hanya poin untuk beberapa kapal yang diharuskan memasang VDR, dan fungsi dari VDR sendiri itu untuk membantu investigasi penyebab kecelakaan. Nah, ini sama, to assist in casualty investigation. Jadi ini fungsi utamanya. Oke, jadi di dalam SOLAS di chapter 5 Safety of Navigation di aturan 20, disinilah dijelaskan kapal-kapal yang harus memasang VDR. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Apabila ini bermanfaat bagi Anda dan teman-teman Anda, jangan lupa klik like-nya serta bagikan kepada teman Anda. Bila ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya.